Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin tentang bulan Ramadan penuh berkah. Sebelum dimulai pembelajarannya, mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita lanjutkan materinya yang boleh meninggalkan puasa tapi mengganti di hari yang lain. Yang pertama yaitu orang yang sakit, yang apabila ia tetap berpuasa akan menambah berat atau akan memperlambat kesembuhan sakitnya, sedang sakitnya itu dapat diharapkan kesembuhannya, bukan sakit yang menaun. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana minkum maridon au ala safarin faidatu min ayyamin ukhar." Dan barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam bepergian atau musafir, maka bolehlah ia berbuka dan mengganti di hari-hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya. Quran Surah Al-Baqarah. Yang kedua, musafir ialah orang yang sedang bepergian keluar dari daerah iqomahnya atau tempat tinggalnya, baik dengan perjalanan yang berat dan sukar maupun dengan ringan dan mudah. Kesemuanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan berkewajiban mengganti di hari yang lain. Sebagaimana firman Allah, "Wa man kana maridon au ala safarin faidatum min ayyamin ukhar." Dan barang siapa yang sakit atau dalam bepergian musafir, maka bolehlah berbuka dan mengganti di hari yang lain sebanyak yang ditinggalkannya. Kemudian selanjutnya, batas waktu mengganti. Tidak ada ketentuan dalam agama tentang batas waktu mengganti puasa yang ditinggalkan. Dapat dilaksanakan pada bulan-bulan sesudah selesai Ramadan tahun itu atau bulan-bulan sesudah Ramadan tahun berikutnya. Tegasnya, selama ia masih hidup kapanpun boleh, tanpa menambah fidyah atau melipat gandakan puasanya. Misalkan hutang 1 hari diganti 2 hari dan sebagainya. Hanya sebaiknya segera untuk diganti. Yang boleh tidak berpuasa dan hanya mengganti fidyah tanpa harus mengganti puasa dari yang lain, yaitu orang-orang yang dipaksa untuk berpuasa masih dapat, tetapi sungguh amat payah sekali dalam melaksanakannya. Perhatikan firman Allah, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu." Dan terhadap orang-orang yang bisa berpuasa tetapi dengan susah payah boleh tidak berpuasa, wajib mengganti fidyah. Ayat tersebut umum, maka siapa saja yang
Walaupun mampu berpuasa tapi dengan amat payah atau rekoso dalam melaksanakannya, maka termasuk yang dimaksud di ayat atas. Misalnya, yang pertama, seorang wanita yang sedang hamil yang bila berpuasa dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan pada dirinya atau anak yang dikandungnya. 2. Seorang wanita yang menyusui, baik anaknya sendiri maupun anaknya orang lain yang diserahkan kepadanya untuk disusui, yang bila dipaksakan untuk berpuasa akan sangat berat bagi dirinya atau bagi anak yang sedang disusuinya itu. 3. Orang yang lanjut usia atau orang tua yang apabila berpuasa akan sangat memayahkannya. Berdasarkan riwayat rukoso li soykhil khabiri ayyut tira wa yut ima wala kodo'a alaihi, yang artinya orang yang sangat tua dibenarkan untuk berbuka dan wajib memberikan fidyah serta tidak ada qadha atasnya. Hadis riwayat Daruqutni dan Al-Hakim. 4. Orang yang pekerjaannya sangat berat yang bila tetap berpuasa walaupun ia kuat akan sangat berat dan memayahkannya. Misalnya, pengemudi becak, pekerja tambang, karyawan pengangkut barang di stasiun, terminal, pelabuhan, dan sebagainya. 5. Orang yang sakit menaun yang menurut ahli kesehatan sulit diharapkan sembuhnya. Yang terakhir, yang keenam, siapa saja yang karena kondisi badannya atau sebab-sebab lain akan amat berat sekali bila berpuasa, walaupun bila dipuasa akan kuat juga. Yang wajib untuk tidak berpuasa dan wajib dengan puasa di hari yang lain, yaitu khusus bagi seorang wanita yang sedang haid atau nifas, berdasarkan riwayat an Aisyah qalat kuna nakitu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is sholati al-jam'ah. Dari Aisyah bahwa ia berkata, adalah kami haid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kami diperintahkan supaya mengqadha atau mengganti puasa, dan kami tidak diperintahkan mengqadha sholat. Hadis riwayat Al-Jam'ah. Di riwayat yang lain, alaisa idza hadat lam la tusalla dum fadzalika min nuqsani diniha. Bukankah apabila seorang wanita itu haid, ia tidak sholat dan tidak berpuasa, itulah dari kekurangan agamanya. Sekarang untuk selanjutnya, tugas di rumah. Silahkan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini kalian tulis di buku catatan kalian, kemudian dikerjakan. Setelah selesai bisa langsung dikirim melalui WhatsApp atau Telegram. Pertanyaannya, sebutkan orang yang boleh meninggalkan puasa tetapi harus mengganti di hari yang lain. 2. Sebutkan orang yang boleh meninggalkan puasa tapi membayar fidyah. 3. Sebutkan yang wajib
untuk tidak berpuasa dan wajib mengganti puasa di hari yang lain. Yang keempat, wa man kana maridon au ala safarin fa'idatam min ayyamin ukhar. Apa arti potongan ayat di atas? Demikian untuk tugasnya, dan bagi anak-anak yang kemarin-kemarin belum mengirimkan tugas, masih ditunggu untuk tugasnya, segera dikirim ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Tetap semangat, dijaga kesehatannya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.